Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang melindungi dan memelihara, menjaga dan menolong setiap kehidupan anak-anak. Bapa yang telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yeshua HaMasyiah, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Bapa juga yang telah menganugerahkan kuasa Roh Kudus untuk melindungi, menolong dan menyertai perjalanan kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanyalah nama-Mu Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu di waktu ini Tuhan. Walaupun dunia mengalami berbagai kesusahan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai dan menolong tepat pada waktunya. Kami sangat merindukan isi hati-Mu lewat perenungan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dengan kuasa perkataan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMasyiah. Haleluya, amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang selalu memelihara dan menjaga setiap kehidupan umat pilihannya. Firman Tuhan terlalu banyak menyatakan jaminan daripada Bapa kita di surga, bahwa Bapa kita di surga adalah penjaga Israel, penjaga yang tidak pernah terlelap, penjaga yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tertidur untuk menjaga setiap kehidupan umat pilihannya. Kenapa umat pilihannya butuh perlindungan, butuh penjagaan daripada Sang Empunya kehidupan? Karena pertama, manusia tidak dapat menjaga nyawanya sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan kehidupan sesamanya manusia. Walaupun penjagaan manusia semaksimal apapun, tetapi manusia tidak dapat menjaga sesamanya daripada kehadiran malaikat maut untuk membinasakan umat manusia. Oleh sebab itu, Bapa Yahweh katakan bahwa hanya Dialah penjaga Israel. Hanya Dialah penjaga anak-anaknya, yang menjaga saya dan saudara, yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, yang tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak lalai, dan pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Siapakah Bapa yang menjaga saya dan saudara? Itulah Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Bapa yang kita agungkan dan muliakan. Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yeshua HaMasyiah, untuk keselamatan saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, karena memang firman Tuhan katakan dunia akan memasuki masa kesukaran yang besar. Lalu apa yang menjadi andalan kita untuk supaya kita selamat daripada masa kesukaran yang besar? Firman Tuhan katakan, jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kepintaranmu,
Karena kekuatan manusia seperti hembusan nafas saja. Hanya sebentar dia ada dan sebentar juga akan berlalu. Ingat, kekuatan manusia terbatas. Tetapi sesungguhnya Bapa kita di surga adalah Bapa yang sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya sekedar Bapa yang menantikan pujian dan penyembahan saya dan saudara, tetapi Bapa kita di surga telah berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita bacakan 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa kita di surga adalah Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan anak-anak. Bapa yang sangat memperhatikan kehidupan saya dan saudara yang berharap kepadanya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang hidup, yang memiliki pikiran dan perasaan yang penuh dengan kasih sayang, yang memiliki prinsip untuk selalu menyelamatkan kehidupan orang yang berharap kepadanya. Sebab itu rugi sekali kehidupan manusia kalau tidak bergantung harap kepada Tuhan, yaitu kepada Bapa Yahweh Elohim. Karena Bapa Yahweh Elohim adalah Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Keadaan apapun yang kita hadapi, ingat Bapa Yahweh tahu persis pergumulan kehidupan yang saya dan saudara hadapi. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, ingat Dia yang menanggung. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan jalan keluar. Itulah Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim. Bapa yang sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Apa pesannya pada malam hari ini? Di tengah kehidupan umat manusia yang penuh dengan pergumulan, Bapa kita berpesan, jangan takut. Sekali lagi Bapa kita berpesan kepada saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan, supaya jangan takut. Perintah ini, ungkapan ini, itu menyentuh hati saya dan saudara. Sebab berbicara ketakutan itu diawali oleh hati yang goncang, diawali oleh hati yang sudah tidak tenang. Jadi kalau Tuhan katakan jangan takut, maka ini sasaran utama Tuhan nyatakan, hatimu anak-anakku, hatimu biarlah dipertetapkan, dikuatkan, diteguhkan hatimu. Jangan goyah, jangan goncang, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan saya dan saudara jangan takut? Bisa saja saya dan saudara sebagai umat manusia saling menguatkan satu sama lain. Bisa saja saya dan saudara katakan, hei teman, hei sahabatku, hei saudaraku, jangan takut. Tetapi kalau kita ditanya kembali oleh orang yang kita katakan jangan takut, lalu kalau saya mau diajak jangan takut, apa jaminanmu terhadap diri saya? Apa yang kita jawab, saudara-saudara? Apa saudara-saudara? Kalau manusia mengatakan kepada sesamanya jangan takut, itu cuma sampai perkataan jangan takut. Syukur-syukur yang menerima pernyataan itu hatinya menjadi kuat. Tetapi kalau mau berharap sesuatu
dari orang yang menyampaikan jangan takut. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi Bapa kita di surga saat ini menyatakan kepada saya dan saudara, jangan takut. Dan apa tindakan dari Bapa kita di surga? Kalau dia berpesan, hei anak-anakku, hei umatku, hei orang yang aku kasihi, jangan takut. Bukan cuma sampai di jangan takut, tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk menjamin saya dan saudara supaya tidak binasa. Ada alasan Bapa kita di surga mengatakan jangan takut. Karena Bapa kita di surga katakan, aku menyertai, aku bersama-sama dengan kamu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, tapi tidak dipahami betul oleh kehidupan manusia. Manusianya berpikir pesan Tuhan jangan takut. Tetapi malam hari ini, saat ini, Tuhan katakan, Bapa Yahweh katakan, jangan takut. Kalau saya dan saudara mau tanya, lalu bagaimana Tuhan? Tuhan katakan, Bapa Yahweh katakan, hei, perlu engkau tahu bahwa aku menyertai engkau. Aku bersama-sama dengan engkau. Aku berjalan di depanmu. Aku yang menggendong kehidupanmu. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan punya alasan untuk saya dan saudara. Tuhan katakan jangan takut. Bukan hanya sekedar perkataannya, lalu engkau berjalan sendiri. Bukan hanya sekedar pesan jangan takut, maka engkau akan berjalan sendiri. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan, jangan engkau takut, karena aku bersamamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Jangan takut. Bersama Bapa Yahweh, saya dan saudara berjalan dalam kehidupan. Poin yang berikut, apakah hanya bersama? Apakah hanya menyertai kehidupan kita? Mari kita baca bagian selanjutnya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu, Tuhanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara berjalan dan dikatakan jangan takut, ada yang menyertai. Tetapi kalau yang menyertai itu hanya kekuatannya lebih di bawah dari kekuatan kita, belum tentu saya dan saudara tenang dalam perjalanan. Tetapi firman Tuhan katakan, aku menyertai kehidupanmu. Hei anakku, jangan bimbang, sebab yang menyertai engkau bukanlah pribadi yang biasa-biasa, bukanlah manusia yang biasa-biasa, bukanlah pribadi yang lemah. Yang menyertai, yang bersama dengan engkau adalah Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa Yahweh sebagai Elohim, saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Sedangkan saya dan saudara kalau berjalan ada penyertaan daripada seorang prajurit. Toh sudah tenang sekali akan hati kita. Tapi saat ini Tuhan katakan bahwa yang menyertai kehidupanmu adalah penciptamu, adalah Tuhan saya dan saudara, adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya, adalah
panglima terbesar kehidupan saya dan saudara. Itulah yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Bukan pribadi sembarangan, bukan pribadi yang lemah, bukan pribadi yang konyol menyertai kehidupan kita. Tetapi ketahuilah, yang menyertai saya dan saudara adalah pribadi yang empunya langit, bumi dan segala isinya. Pribadi yang sudah menyelamatkan Abraham, pribadi yang sudah menyelamatkan bangsa Israel, juga pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara. Itulah Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Luar biasa pribadi yang menyertai kita. Amin. Luar biasa pribadi yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Karena pribadi yang dahsyat, pribadi yang tak terkalahkan oleh keadaan apapun. Pribadi yang punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Itulah pribadi Bapa kita di surga. Poin yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan. Aku akan meneguhkan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Biar lagi pribadi yang kuat berjalan bersama dengan kita. Tapi kalau perkataannya menakutkan, ini penyertaan yang menakutkan. Ini penyertaan yang melemahkan. Tetapi pribadi yang bersama-sama dengan kita adalah pribadi yang selalu memberikan peneguhan dalam kehidupan kita, yang selalu meneguhkan. Setiap melangkah, Bapa Yahweh katakan, tenanglah anakku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu ada di mana saja engkau berada. Pertolonganku tepat pada waktunya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita adalah Tuhan yang meneguhkan saya dan saudara. Bukan Tuhan yang melemahkan. Biasanya kekasih-kekasih Tuhan, kalau ada dua orang berjalan di kegelapan malam, walaupun dua orang ini, tapi terkadang dua orang ini tidak jadi teguh karena saling menakutkan satu sama lain, saling melemahkan satu sama lain. Tetapi Bapa kita di surga yang bersama-sama dengan kita, yang menyertai saya dan saudara, selalu memberikan kekuatan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dan di dalam tubuh kita. Sehingga perjalanan bersama Bapa Yahweh adalah perjalanan yang sangat beruntung. Bagian yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan. Sesudah Tuhan katakan, aku meneguhkan, kalimat selanjutnya dikatakan, bahkan akan menolong engkau. Oh haleluya. Perjalanan saya dan saudara, walaupun ada penyertaan daripada Bapa Yahweh, ingatlah bahwa kita juga akan menghadapi tantangan. Kita juga akan menghadapi berbagai-bagai rintangan. Kita juga akan menghadapi berbagai-bagai keberadaan yang mendatangkan kesukaran secara manusia. Tetapi Tuhan katakan, aku yang menolong engkau. Aku akan menolong. Berbicara akan artinya pada saat saya dan saudara menghadapi masa-masa kesukaran, menghadapi akan kekuatan alam maut, pertolongan Tuhan segera terjadi dalam kehidupan kita. Perjalanan bersama Bapa Yahweh selama ada di bumi ini bukan berarti sudah bebas daripada tantangan, tetapi kita juga akan menghadapi tantangan. Tetapi Bapa Yahweh katakan,
Kalau aku menyertai engkau, maka aku akan meneguhkan hidupmu. Dan pada saat engkau menghadapi tantangan, ketahuilah, aku segera menolong kehidupanmu. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Dan ternyata bukan hanya sekedar ditolong. Kalimat selanjutnya Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Pertolongan Tuhan, penyertaan daripada Bapa Surgawi bukanlah penyertaan yang tidak ada tujuan. Bukanlah perjalanan bersama Bapa Yahweh, perjalanan yang tidak jelas dia punya tujuan. Tetapi Tuhan katakan, aku memegang dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan yang gilang gemilang. Orang yang disertai oleh Bapa Yahweh adalah orang yang teguh hatinya, karena memang dia siap ditolong oleh Bapa Yahweh, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan ingat, ada tangan Bapa Yahweh memegang kehidupan kita. Untuk apa kita dipegang oleh tangan Bapa Yahweh? Untuk dibawa pada kemenangan. Kenapa ada kata kemenangan? Karena kita diperhadapkan pada pertarungan. Kita diperhadapkan pada tantangan. Kita diperhadapkan pada rintangan. Selama hidupmu ada di tangan Bapa Yahweh, maka kemenangan sudah pasti menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Sebab itu jangan berjalan sendirian. Berjalanlah di dalam penyertaan Bapa kita di surga. Berjalanlah di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus hadir untuk menolong saya dan saudara, untuk meluputkan, untuk memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Dan jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi segala persoalan hidup. Selama hidupmu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka tantangan apapun pasti engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Terpujilah Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita pada saat ini. Diberkatilah saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim untuk perjanjian firman-Mu. Engkau telah hadir untuk mengingatkan kembali supaya kami tidak takut, karena ada Engkau yang menyertai kehidupan kami. Dan pribadi yang menyertai kehidupan kami adalah pribadi pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Engkau juga meneguhkan kehidupan kami, meneguhkan hati kami, bahkan menolong pada saat kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Ada pertolongan daripada-Mu Tuhan, tepat pada waktunya. Dan tangan-Mu memegang kehidupan kami untuk membawa kami pada kemenangan yang gilang gemilang. Terpuji-puji nama-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh Elohim, di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, haleluya, amin.